Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zahratul Nur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sketsa perkembangan studi Al-Quran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi petunjuk untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, menjadi amat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga Al-Quran bisa kita pahami dengan benar, lalu kita gunakan sebagai pedoman hidup di dunia ini dengan sebenar-benarnya. Al-Quran adalah risalah Allah kepada manusia semuanya. Maka tidaklah aneh apabila Al-Quran dapat memenuhi semua tuntutan kemanusiaan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.606 ayat, 77.439 kosakata, dan 325.345 huruf, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Yang pertama diturunkan di Mekkah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di Madinah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Bab 2. Pembahasan. A. Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Majid yang abadi, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan-pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran. 1. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya atau mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Nama-nama Al-Quran dan alasan penamaannya. 1. Alasan dinamainya dengan Al-Quran ialah karena banyak kata-kata Al-Quran terdapat dalam ayat, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf. Yang kedua, alasan Al-Quran dinamai dengan Al-Furqan sebagaimana tertera dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan. Yang ketiga, alasan Al-Quran dinamai dengan Az-Zikri sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Yang keempat, alasan Al-Quran dinamai dengan Alkitab sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 1-3. 2. Definisi wahyu. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarluaskan kepada umat manusia di muka bumi ini. 3. Definisi ilham. Ilham adalah suatu perasaan emosional yang diyakini oleh jiwa yang karenanya jiwa itu terdorong untuk melakukan yang dikehendakinya. Oleh dorongan ilham itu, tanpa disertai kesadaran jiwa sendiri dari mana datangnya, keadaannya hampir sama dengan perasaan lapar, dahaga, sedih, senang, dan sebagainya. Persamaan wahyu dengan ilham. Yang pertama, keduanya sama-sama diterima oleh manusia. Yang kedua, keduanya sama-sama menimbulkan pemahaman dalam batin. Yang ketiga, keduanya sama-sama menimbulkan keyakinan. Yang keempat, keduanya tidak diberikan pada makhluk binatang. Yang kelima, keduanya sama-sama diberikan demi kemaslahatan. Yang keenam, keduanya sama-sama merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan wahyu dengan ilham yaitu: 1. Wahyu datangnya melalui kehadiran malaikat, sedangkan ilham melalui penghunjaman langsung oleh Allah kepada yang dikehendakinya. 2. Wahyu diterima oleh manusia pilihan Allah yang mengemban tugas kenabian atau kerasulan, sedangkan ilham dapat diterima oleh siapapun, baik pada waktu pintu kenabian belum tertutup maupun setelahnya. 3. Wahyu diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham hanya untuk kemaslahatan yang menerimanya dan tidak dibebani kewajiban untuk menyampaikan pada orang lain. 4.
Wahyu tidak dapat diminta kepada Allah agar diturunkan pada waktu tertentu. Sedangkan ilham menurut sebagian ulama dapat diminta kepada Allah melalui cara membersihkan diri dan memperbanyak takarub pada Allah. Yang kelima, wahyu pintunya telah tertutup. Bersamaan tugas kenabian yang diemban Nabi Muhammad SAW berakhir. Sedangkan ilham pintunya masih terbuka selama masih ada manusia dan berlaku sepanjang masa. Fungsi Al-Quran antara lain: 1. Mengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. 3. Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. 4. Sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. 5. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 6. Sebagai pelajaran dan penerangan. 7. Sebagai pembanding atau pembeda atau Al-Furqan antara yang hak dan batil. 8. Sebagai pengajaran, pembentang, penjelas atau tibyan segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat. 9. Sebagai takzirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. 10. Sebagai pengawas, muhaiminun dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya. Tidak hanya membenarkan masalah akidah, akan tetapi masalah syariat alamiah juga. Al-Quran menetapkan sebagian hukum-hukum dari kitab sebelumnya dan mengganti serta mengubah sebagian lainnya. C. Perkembangan studi Al-Quran. 1. Perkembangan studi Al-Quran di kalangan umat Islam dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi, yakni ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak masa Nabi. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di antara mereka sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami memiliki kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, fase kodifikasi, yakni sebagaimana diketahui pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya sebelum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf, satu-satunya yang sudah dikodifikasikan pada saat itu hanyalah Al-Quran. Hal itu terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad untuk menulis nahwu. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengodifikasian itu semakin marak dan meluas ketika Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah pada periode-periode awal pemerintahannya. Perkembangan studi Al-Quran dibagi menjadi dalam 9 perkembangan. Di antaranya 1. Perkembangan ulumul Quran abad 2 Hijriyah. Yang kedua, perkembangan ulumul Quran abad 3 Hijriyah. Yang ketiga, perkembangan ulumul Quran abad 4 Hijriyah. Yang keempat, perkembangan ulumul Al-Quran abad 5 Hijriyah. Yang kelima, perkembangan ulumul Quran abad 6 Hijriyah. Yang keenam, perkembangan ulumul Quran abad 7 Hijriyah. Yang ketujuh, perkembangan ulumul Quran abad 8 Hijriyah. Yang kedelapan, pada abad 9 dan permulaan abad 10. 9. Pengembangan ulumul Quran abad modern.